Halo, salam semangat. Jumpa kembali di video pembelajaran Matematika SMA. Di video kali ini kita akan belajar materi fungsi kuadrat. Jadi simak video pembelajaran ini dengan baik ya. Nah, fungsi kuadrat adalah suatu fungsi yang memiliki variabel dengan pangkat tertinggi yaitu 2. Kemudian bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, di mana a ini adalah koefisien dari x kuadrat, kemudian b adalah koefisien dari x, dan c adalah sebuah konstanta dengan a, b, dan c elemen bilangan real dan a tidak sama dengan 0. Nah, kemudian dalam belajar fungsi kuadrat, kita juga belajar menggambar grafik dari fungsi kuadrat. Jadi langkah-langkah menggambarnya, yang pertama, kita tentukan titik potong pada sumbu X dengan syarat Y sama dengan 0. Kemudian tentukan titik potong pada sumbu Y dengan syarat X sama dengan 0. Dan yang ketiga, kita menentukan koordinat titik balik, di mana koordinat titik balik ini terdiri dari sumbu simetri dengan rumus XP sama dengan min B per 2A, dan yang kedua adalah titik balik atau nilai ekstrim. YP sama dengan negatif B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C per 4A. Nah, dari sumbu simetri dan juga titik balik ini kita temukan koordinat titik puncak atau koordinat titik balik, yaitu XP, YP ya. Nah, grafik dari fungsi kuadrat ini membentuk sebuah parabola ya. Jadi kita bisa melihat parabola ada yang terbuka ke atas dan ke bawah tergantung nilai dari A. Jadi ketika A-nya nilainya lebih dari 0, kurvanya akan terbuka ke atas, dan ketika nilai A-nya kurang dari 0, kurvanya akan terbuka ke bawah ya. Nah, selain itu kita juga belajar menentukan daerah asal dan juga daerah hasil dari suatu fungsi kuadrat. Jadi untuk menentukan daerah asal atau domain dari fungsi kuadrat ini merupakan semua nilai X pada grafik ya. Dinotasikan dengan df sama dengan X, di mana X elemen bilangan real. Kalau untuk daerah hasil atau range-nya juga, nah jadi di sini untuk fungsi kuadrat ini tergantung nilai A. Jadi ketika nilai A-nya lebih dari 0, maka yang menjadi daerah hasil itu adalah semua nilai Y pada grafik yang lebih besar atau sama dengan negatif B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C per 4A. Ini sama dengan nilai ekstrim ya. Sehingga nanti notasinya adalah RF, yaitu Y elemen bilangan real, di mana Y lebih dari atau sama dengan negatif B kuadrat dikurang 4A dikali C per 4A. Jadi ini nilai dari YP ya. Kemudian ketika nilai A-nya kurang dari 0, maka nanti range-nya itu dinotasikan dengan Y elemen bilangan real, di mana Y kurang dari atau sama dengan YP. Ya, jadi ini tergantung, untuk menentukan daerah hasil itu tergantung dari nilai A. Oke. Nah, selanjutnya mari kita simak contoh soal dari fungsi kuadrat. Gambarlah sketsa grafik fungsi kuadrat dari fx sama dengan x kuadrat dikurang 3x ditambah 2, serta tentukan domain dan range-nya. Nah, untuk menggambar grafik dari fungsi kuadrat ini, kita akan ubah dulu fungsi fx ini menjadi y sama dengan, ya. Jadi Y sama dengan X kuadrat dikurang 3X ditambah 2. Selanjutnya kita ikutin langkah-langkah dari menggambar grafik. Yang pertama, menentukan titik potong pada sumbu X dengan syarat Y sama dengan 0. Jadi kita akan substitusikan Y sama dengan 0-nya ke sini. Menjadi
0 sama dengan x kuadrat dikurang 3x ditambah 2. Nah, untuk memudahkan kita menyelesaikan, ini kita akan tukar posisinya. Kemudian untuk mendapatkan nilai x-nya, kita akan faktorkan. Ya, kita cari faktor dari x kuadrat dikurang 3x ditambah 2. Jadi, kita akan mencari dua angka, yang mana ketika kita jumlah, hasilnya adalah negatif 3, dan ketika dikalikan hasilnya adalah 2. Nah, yang memenuhi di sini negatif 1 dan negatif 2. Benar ya, karena negatif 1 ditambah negatif 2 hasilnya negatif 3, dan negatif 1 dikali negatif 2 hasilnya 2. Nah, jadi faktor dari x kuadrat dikurang 3x ditambah 2 itu adalah x dikurang 2, x dikurang 1. Jadi, angka ini akan kita substitusikan ke sini. Itu caranya memfaktorkan dari bentuk kuadrat ya. Nah, kemudian untuk x kurang 2 sama dengan 0, kita peroleh x-nya sama dengan 2. Dan untuk x kurang 1 sama dengan 0, kita peroleh x-nya sama dengan 1. Nah, dari nilai x inilah kita dapatkan titik potong pada sumbu x, yaitu 2,0 dan 1,0. Selanjutnya kita akan mencari titik potong pada sumbu y, dengan syarat x-nya sama dengan 0. Berarti kita ganti nilai x pada persamaan ini dengan 0 ya, atau substitusi nilai x dengan 0. Menjadi y sama dengan 0 kuadrat dikurang 3 kali 0 ditambah 2. Sehingga nilai y-nya adalah 2. Nah, jadi kita dapatkan titik potong pada sumbu y-nya adalah 0,2. Setelah mendapatkan titik potong pada sumbu x dan juga y, kita akan mencari koordinat titik puncak. Jadi yang pertama kita cari sumbu simetrinya dulu. Dengan rumus xp sama dengan min b per 2a. Jadi dari persamaan ini, atau dari fungsi kuadrat ini, nilai a-nya adalah 1 ya. Kemudian b-nya negatif 3 dan c-nya 2. Jadi kita substitusikan ke rumus sumbu simetri menjadi xp sama dengan negatif. Nah, ini biarkan di luar ya negatifnya. Negatif 3 per 2 dikali 1. Sehingga hasilnya menjadi 3 per 2. Kemudian nilai ekstrim atau titik baliknya yaitu yp sama dengan negatif b kuadrat dikurang 4 dikali a dikali c per 4 dikali a. Kita substitusikan nilainya menjadi negatif 3 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali 2 per 4 dikali 1. Nah, kita selesaikan negatif 3 kuadrat, itu hasilnya adalah 9. Kemudian 4 dikali 1 dikali 2 hasilnya 8, dan 4 kali 1 4. Sehingga nilai YP-nya kita dapatkan negatif 1 per 4. Nah, dari XP dan YP ini kita dapatkan koordinat dari titik puncak atau titik baliknya adalah XP, YP, yaitu 3 per 2, negatif 1 per 4. Nah, semua titik sudah kita dapatkan. Sekarang kita akan meletakkan titik ini pada bidang kartesius. Jadi kita buatkan bidang kartesiusnya dulu. Seperti ini. Langkah selanjutnya kita akan letakkan titiknya. Yang pertama 2,0. Jadi tepat pada sumbu X. Tepat di 2 ya. Kemudian 1,0. Tepat 1 pada sumbu X-nya. Dan titik potong pada sumbu Y 0,2. Jadi tepat 2 pada sumbu Y. Kemudian titik puncak XP-nya 3 per 2, berarti di X di sini 3 per 2 1,5 ya. Di sini kemudian negatif 1 per 4 YP-nya. Di negatif 0,25 ya. Di sekitar di sini. Kita tarik, kita hubungkan, membentuk sebuah titik. Ya, situ titik puncaknya. Nah, semua titik telah terletak di bidang kartesius. Selanjutnya kita hubungkan titik ini membentuk sebuah
parabola. Ya, parabolanya di sini terbuka ke atas ya, dengan titik puncaknya di sini. Jadi ini karena nilai A-nya 1, jadi parabolanya terbuka ke atas karena nilai A-nya lebih dari 0. Nah, inilah gambar dari grafik fungsi kuadrat untuk x kuadrat dikurang 3x ditambah 2. Selanjutnya kita akan tentukan daerah asalnya. Jadi kalian ingat definisi daerah asal atau domain dari fungsi kuadrat itu adalah semua nilai x pada grafik ya. Jadi domainnya bisa dituliskan df sama dengan x, di mana x elemen bilangan real. Nah, untuk daerah hasilnya atau range-nya di sini bergantung pada nilai A ya. Dimana di sini nilai A-nya lebih dari 0, maka untuk daerah hasil dari fungsi ini adalah semua nilai Y pada grafik yang lebih besar atau sama dengan YP. Jadi YP-nya di sini negatif 1/4 ya. Ini YP-nya. Jadi range-nya penulisannya adalah Y elemen bilangan real, di mana Y-nya lebih dari atau sama dengan negatif 1/4. Jadi ingat ya, range-nya itu bergantung pada nilai A. Ketika nilai A-nya lebih dari 0, maka range-nya itu lebih dari YP. Lebih dari atau sama dengan YP. Oke, nah inilah contoh pertama dari fungsi kuadrat. Kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Gambarlah sketsa dari fungsi kuadrat, hampir sama ya dengan yang tadi. Hanya saja di sini bentuk fungsinya fx sama dengan negatif x kuadrat dikurang 5x ditambah 6. Ya, nilai A-nya di sini negatif 1, B-nya negatif 5, dan C-nya 6. Langkah-langkahnya sama, kita akan ubah dulu bentuk fungsinya menjadi Y sama dengan, kemudian kita cari titik potong pada sumbu X dengan syarat Y sama dengan 0. Jadi sama. Nah, kita tukar posisinya. Nah, sampai di sini, negatif X kuadrat dikurang 5X ditambah 6 sama dengan 0. Bisa kita ubah menjadi bentuk positif ya. Jadi kita kalikan ruas kiri dan ruas kanan dengan negatif. Menjadi X kuadrat ditambah 5X dikurang 6 sama dengan 0. Kemudian sampai di sini kita akan faktorkan. Jadi sama cara memfaktorkannya dengan yang tadi. Kita cari dua angka yang ketika kita jumlahkan hasilnya adalah 5. Dan ketika kita kalikan hasilnya adalah negatif 6. Jadi yang memenuhi itu negatif 1 dan 6 ya. Ya. Jadi negatif 1 ditambah 6 hasilnya sudah 5. Kemudian negatif 1 dikali 6 hasilnya negatif 6. Jadi faktor dari x kuadrat ditambah 5x dikurang 6 adalah x kurang 1, x ditambah 6. Ya, kemudian kita buatkan pembuat nolnya. Untuk x kurang 1 kita peroleh x-nya sama dengan 1. Dan x ditambah 6 kita dapatkan nilai x-nya negatif 6. Jadi dari nilai x ini kita peroleh titik potong pada sumbu x-nya adalah 1,0 dan negatif 6,0. Selanjutnya kita cari titik potong pada sumbu y dengan syarat x sama dengan 0. Jadi kita substitusikan x-nya sama dengan 0. Menjadi y sama dengan negatif 0 kuadrat dikurang 5 kali 0 ditambah 6. Hasilnya y sama dengan 6. Jadi titik potong pada sumbu y kita peroleh 0,6 ya. Selanjutnya mencari koordinat titik puncak. Yang pertama sumbu simetri xp ya, dengan rumus yang sama dengan yang tadi. Nah, kita substitusikan nilai b dan a-nya. Jadi ingat yang tadi ya, nilai a, b, dan c. B-nya negatif 5, jadi negatif 5/2 dikali negatif 1. Sehingga hasilnya adalah negatif 5/2. Kemudian nilai ekstrim, YP, min B kuadrat dikurang 4A kali C per 4 kali A. Substitusikan nilainya menjadi negatif 5 kuadrat dikurang 4
4 dikali negatif 1 dikali 6 per 4 dikali negatif 1. Hasilnya negatif 5 kuadrat 25. Kemudian negatif 4 dikali negatif 1 sama dengan 4 dikali 6. Jadi positif 24 ya. Jadi negatif 25 ditambah 24 per negatif 4. Hasilnya menjadi 49 per 4. Nah, ini negatifnya kita hilangkan. Itu kita sederhanakan sehingga yang sisa 25 ditambah 24 per 4. Sehingga koordinat titik puncaknya kita dapatkan XP, YP negatif 5 per 2, 49 per 4. Kemudian kita gambarkan titik ini pada bidang kartesius. Jadi semuanya kita letakkan titiknya. Yang pertama, titik potong pada sumbu X 1,0. Jadi tepat 1 pada sumbu X, ini di sini ya. Kemudian negatif 6,0, jadi tepat negatif 6 pada sumbu X-nya. Kemudian titik potong pada sumbu Y 0,6, jadi tepat 6 pada sumbu Y. Dan titik puncak XP negatif 5 per 2, itu berarti negatif 2,5. 2,5 di sekitar di sini. Kemudian YP-nya 49 per 4, berarti 12,25 sekitar di sini. Nah, kemudian kita hubungkan dengan negatif 2,5-nya, jadi di sini ya titiknya. Ya. Nah, semua titik sudah kita letakkan pada bidang kartesius. Kemudian kita tarik, di sini membentuk sebuah kurva titiknya. Nah, kurvanya di sini terbuka ke bawah ya. Terlihat jelas dari nilai A-nya itu kurang dari 0, makanya kurvanya terbuka ke bawah. Nah, setelah menggambar grafik, kita akan cari daerah asalnya. Jadi sama seperti tadi, daerah asal itu adalah semua nilai X yang terdapat pada grafik, sehingga notasinya DF yaitu X, di mana X elemen bilangan real. Kemudian untuk daerah hasil atau range-nya itu bergantung pada nilai A. Karena di sini nilai A-nya kurang dari 0, maka yang menjadi daerah hasil itu adalah semua nilai Y pada grafik yang lebih kecil atau sama dengan YP. Jadi YP-nya 49 per 4. Sehingga notasi dari range fungsinya adalah Y elemen bilangan real, di mana Y kurang dari atau sama dengan 49 per 4. Nah, itulah contoh dari menggambar grafik fungsi kuadrat dan juga menentukan daerah asal dan juga daerah hasilnya. Kita lihat contoh soal yang lain. Oke. Diketahui suatu fungsi f(x) sama dengan x kuadrat ditambah 3x dikurang 15. Tentukanlah nilai fungsi untuk x sama dengan negatif 2. Nah, jadi kita akan mencari nilai fungsi untuk x sama dengan negatif 2. Nah, untuk penyelesaiannya kita tinggal mensubstitusikan nilai x sama dengan negatif 2 ini ke dalam fungsi kuadratnya. Jadi ini fungsi kuadratnya, kita akan substitusikan x-nya negatif 2 menjadi f negatif 2 sama dengan negatif 2 kuadrat ditambah 3 kali negatif 2 dikurang 15. Sehingga negatif 2 kuadrat menjadi 4. 3 dikali negatif 2, negatif 6 dikurang 15. Sehingga 4 dikurang 6 dikurang 15, hasilnya adalah negatif 17. Nah, jadi nilai fungsi untuk x sama dengan negatif 2 itu adalah 17. Jadi bentuk soal seperti ini kita tinggal mensubstitusikan nilai x ke dalam fungsi kuadratnya ya. Contoh terakhir. Diketahui suatu fungsi f(x) yaitu 3x kuadrat ditambah 5x dikurang 4. Jika fp sama dengan negatif 2, tentukan nilai p. Nah, bentuk soal seperti ini juga caranya sama, kita akan mensubstitusikan nilai p-nya ini.
Sedangkan negatif 2 ini adalah hasil dari fungsinya. Jadi kita disuruh menentukan nilai P ini berapa. Jadi FP itu artinya X-nya ini diganti dengan P ya. Penyelesaiannya ya. Kita ganti X-nya dengan P. Jadi substitusikan P-nya ke dalam fungsinya menjadi 3P kuadrat ditambah 5P dikurang 4 sama dengan negatif 2. Karena hasil dari fungsinya adalah negatif 2 ya. Kemudian untuk penyelesaiannya kita akan pindahkan negatif 2 ini ke ruas kiri sehingga di ruas kanan sama dengan 0. Sehingga 3P kuadrat ditambah 5P dikurang 2 sama dengan 0. Jadi negatif 4 ditambah 2 ya, hasilnya negatif 2. Nah, sampai di sini kita faktorkan kembali. Untuk mendapatkan nilai P-nya, jadi faktor dari 3P kuadrat ditambah 5P dikurang 2 adalah 3P kurang 1, P ditambah 2. Kemudian kita buatkan pembuat nolnya. Untuk 3P kurang 1 sama dengan 0, kita peroleh P-nya adalah 1/3. Dan untuk P ditambah 2 sama dengan 0, kita peroleh P-nya negatif 2. Nah, jadi nilai P yang memenuhi dari fungsi ini adalah negatif 2 atau 1/3. Nah, jadi itu contoh soal dan juga materi mengenai fungsi kuadrat ya. Semoga bisa dipahami dengan baik. Jadi, demikian video mengenai fungsi kuadrat. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu kalian dalam belajar. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.